Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lasati, NIM 2022887 dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kali ini saya akan membahas tentang peramalan bisnis. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian peramal bisnis, arti penting peramalan bisnis, keterbatasan peramalan, jenis-jenis peramalan, langkah-langkah peramalan bisnis, tahap-tahap peramalan bisnis, dan yang terakhir pengendalian proses peramalan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peramalan bisnis. Menurut para ahli bahwa ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Nasution dan Prasetyo tahun 2008, peramalan adalah proses yang memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Menurut Sujana 1989 bahwa peramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah suatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lalu yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Pembahasan yang kedua yaitu arti penting peramalan bisnis. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang disistematis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberikan gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan, menciptakan peluang bisnis, mengatur peluang investasi, dan lain-lain. Berikutnya ada keterbatasan peramalan. Tadi sudah dijelaskan bahwa peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Maka dari itu, keterbatasan peramalan bisnis adalah di mana pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Berikutnya ada jenis-jenis peramalan. Di sini ada 3 jenis peramalan. Yang pertama, berdasarkan jangka waktunya. Ini terdapat 3 macam. Yang pertama, peramalan jangka pendek, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka panjang. Jenis peramalan yang kedua yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, peramalan dibedakan menjadi peramalan mikro dan peramalan makro. Dan yang terakhir berdasarkan metode peramalan. Di sini ada 2 metode, yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Berikutnya ada langkah-langkah peramalan bisnis. Ada 4 langkah. Yang pertama, mengumpulkan data historis. Yang kedua, menyeleksi dan memilih data. Yang ketiga, memilih model peramalan. Dan yang terakhir, menggunakan model peramalan. Berikutnya, tahap-tahap peramalan bisnis. Ada beberapa tahap. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menganalisis pola data yang dimiliki. Yang ketiga, memilih metode peramalan. Yang keempat, mengevaluasi kesalahan atau ketelitian metode peramalan. Yang terakhir, memilih metode peramalan dengan tingkat kesalahan terkecil, memvalidasi dan menginterpretasi hasil peramalan. Kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pengendalian proses peramalan. Yang pertama ada menentukan tujuan, yang kedua pengembangan model, yang ketiga penguji model, yang keempat penerapan model, yang kelima revisi, yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi. Ternyata kita sudah di akhir presentasi, dan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.